Ide menu harian sederhana untuk satu minggu. Menu pertama adalah ayam goreng Halo kelapa. Pertama kita semuanya, siapin dulu 1 kilo selamat ayam, kelapa parut, pagi. dan kita halusin dulu bumbu halusnya. Untuk Jangan bumbu-bumbu halusnya sudah lupa aku tuliskan lengkap di subscribe, like, video. Nah, dan bumbu halusnya ini akan komen. kita blender semuanya sampai benar-benar lembut. Kalau Ayo sudah lembut terus langsung simak aja kita campur video-video dengan terbaru 1 kilo ayam tadi yang sudah berikutnya. kita cuci bersih sebelumnya. Nah, kemudian tambahkan juga dengan garam penyedap rasa. Untuk garamnya aku pakai kurang lebih 1,5 sendok makan. Pastikan Jangan agak asin lewati sedikit karena ini iklannya metode ya. dikukus ya. Terus kita campur dengan parutan kelapa, kemudian dicampur aja semuanya sampai tercampur dan bisa kalian marinasi dulu beberapa saat. Nah, kalau udah dimarinasi langsung aja bisa kita kukus, siapin panci kukusan, kita tata daun pisang, tata lengkuas, tata juga serai. Kemudian kita tata juga daun salam, daun jeruk, kemudian kita tata juga ayam tadi yang sudah kita buat. Nah, kemudian kita kukus aja sampai ayamnya ini matang selama kurang lebih 30 sampai 35 menit. Nah, metode ini tuh bikin ayamnya jadi lebih cepet empuknya gitu. Hasil ayamnya juga juicy banget. Ini enak. Kalau udah langsung aja diangkat, kita pisahkan ayam dengan serundengnya. Nah, pertama-tama kita goreng dulu ayamnya ke dalam minyak panas. Pastikan ayamnya tergoreng secara sempurna atau metode deep fry supaya hasil ayamnya itu garing tapi luarannya tetap lembut. Nah, oke, ini udah selesai kita bikin, ayamnya udah digoreng. Sekarang lanjut kita akan goreng serundengnya. Nah, serundengnya langsung aja kita goreng ke dalam minyak panas sampai kuning keemasan. Kalau sudah bisa diangkat dan ditiriskan. Oke, ini menu pertama atau hari pertama udah selesai aku bikin ya, ayam goreng Iklan serundeng seperti metode hoax. kukus. Ini serius enak banget, kataku sih kalian wajib banget buat cobain. Oke, sekarang lanjut kita ke menu berikutnya. Menu yang kedua aku bikin sambal udang pete. Nah, ini sambal udang petenya udah aku siapin semua bahan-bahannya. Udangnya sebelumnya aku kupas ya kulitnya. Pertama-tama halusin dulu bumbunya, ada cabai merah, bawang putih, terus tambahkan juga dengan kemiri. Cabenya selalu aku rebus sebelumnya supaya warnanya lebih pekat, merah dan gak gampang langu ya. Nah, pertama-tama kita haluskan bumbunya, kalau udah lembut kita langsung goreng udangnya ke dalam minyak panas. Gorengnya sebentar aja sampai sekiranya dia berubah warna, langsung aja bisa diangkat dan ditiriskan. Lalu kita tumis bumbu sambalnya tadi. Tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan juga matang. Kalau aku kurang suka pakai tambah daun jeruk, kalau kalian suka boleh ditambah ya. Terus jangan lupa diberi seasoning, tambahkan juga potongan cabai rawit utuh supaya lebih menarik dan cantik. Kalau rasanya udah pas baru deh kita masukin pete dan udang tadi yang sudah kita siapkan. Kalau kalian suka petenya matang boleh digoreng dulu ya. Nah, kalau udah langsung aja kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur secara merata. Dan udah deh jadi menu kedua, sambal udang pete yang dijamin enak dan nendang banget. Oke, ini menu hari keduanya sudah selesai aku bikin. Sekarang lanjut aku menu ke hari ketiga. Untuk hari ketiga ini aku bikin ayam goreng kipas. Nah, ini pertama-tama kita siapin dulu bahan-bahannya, semua sudah aku tuliskan di video. Untuk ayamnya ini akan kita gunting ya seperti ini sampai dia membentuk kipas. Nah, kalau udah kita halusin bumbunya yang dihaluskan ada bawang putih, kemudian ada bawang merah, lalu ada paprika bubuk, ketumbar bubuk atau cabai bubuk ya kalau gak ada paprika, lada bubuk dan sedikit jahe serta 1 butir telur ayam. Nah, kita blender semua bumbunya sampai benar-benar lembut dan juga halus. Kalau udah lembut langsung aja pindahkan ke dalam wadah. Lalu kita campur bumbu halusnya dengan ayam tadi yang sudah kita kerat-kerat atau digunting. Tambahkan juga dengan tepung tapioka dan juga sedikit tepung terigu, garam penyedap rasa. Diaduk-aduk dan dimarinasi sebentar. Kalau udah dimarinasi langsung aja bisa kita goreng ke dalam minyak panas. Gorengnya metode deep fry ya, supaya dia itu mekarnya cantik gitu teman-teman. Nah, jangan lupa dibolak-balik, gorengnya sampai benar-benar matang, sampai dia nggak ada darah-darahnya gitu. Kalau sudah bisa diangkat dan ditiriskan. Nah, udah jadi. Sekarang aku mau bikin pelengkapnya, yaitu bikin sambal hijaunya. Kita rebus dulu bawang merah dan juga cabai rawit hijau dan juga cabai hijau besar. Kemudian diulek aja. Diulek tambahkan dengan garam. Diulek kasar lalu kita tumis deh sambal hijaunya ke dalam minyak panas. Aku numisnya pakai minyak bekas menggoreng ayam tadi. Halo Ditumis sebentar dan udah deh semuanya, jadi sambal hijaunya. selamat Simple dan gampang banget pagi. tapi dijamin rasanya enak. Semoga kalian Jangan terinspirasi untuk lupa menu ketiga. subscribe, Ini menu like, ketiganya udah kita dan bikin. komen. Sekarang lanjut ke menu yang Ayo keempat. terus Di simak sini aku udah siapin video-video ada terbaru cumi ya. Aku berikutnya. pakai cumi geprek. Nah, ini semua bahannya sudah aku siapkan. Pertama-tama cuminya ini akan kita marinasi dulu Jangan pakai baking lewati soda dan juga jeruk iklannya nipis. ya. Aduk-aduk. Ini tujuannya supaya cuminya tuh nggak alot. Kalau udah bisa langsung aja kita rebus ke dalam air mendidih. Kalau udah bisa diangkat dan ditiriskan. Rebusnya jangan terlalu lama, kurang lebih 1 sampai 2 menitan. Kemudian kita chop kasar atau chop lembut dulu bawang putih. Nah, kalau bawang putih udah dicop, sekarang kita chop kasar cabai rawit hijau dan juga cabai rawit merah. Nah, dicop kasar aja seperti ini. Lakukan semuanya hingga selesai. Kalau udah lanjut kita akan tumis
sambalnya tadi ke dalam minyak panas, tumis sebentar sampai wangi pokoknya ya. Jangan lupa beri seasoning, garam, serta penyedap rasa. Langsung aja kalau udah pas dan udah sekiranya wangi dan gak langu, masukin cumi tadi yang sudah kita rebus sebentar, aduk-aduk sebentar dengan bumbu gepreknya sampai benar-benar meresap. Kalau udah meresap seperti ini, bisa langsung aja kita sajikan ya. Oke, ini cuminya udah selesai aku bikin. Sekarang kita lanjut ke menu yang berikutnya, menu kelima. Nah, menu kelima ini aku bikin sop janda atau sop Jawa Sunda. Pertama-tama siapin dulu bahan-bahannya. Aku pakai iga sapi, bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kayu manis, pala, cengkeh, dan percabean, serta isian sop pada umumnya. Pertama-tama iganya ini akan kita presto dulu sampai agak empuk gitu ya, selama kurang lebih 35 menit. Nah, kemudian setelah di presto, ini kita angkat dan sisihkan dulu. Sambil nunggu kita akan chop bawang bombay, bawang merah, bawang putih sampai sedikit lembut. Nah, kalau udah seperti ini langsung aja kita sisihkan. Lalu cabai rawit hijaunya akan kita chop juga untuk campuran ke kuahnya nanti. Ini kita giling terpisah. Oke, kemudian kita akan potong-potong wortel dan juga potong-potong kentang. Untuk isiannya bebas, kalau kalian suka wortel aja gak masalah ya, sesuaikan aja dengan selera kalian. Dan kita potong-potong daun bawang. Oke, ini udah selesai kita potong-potong. Jangan lupa potong-potong juga daun seledri. Terus lanjut kita tumis bawang bombay, bawang merah, dan bawang putih tadi yang sudah kita halusin sampai wangi dan layu seperti ini. Kalau sudah, langsung aja masukin ke dalam air mendidih iga sapi tadi yang sudah di presto dan juga bumbu sopnya tadi. Terus jangan lupa tambahkan dengan seasoning lainnya ya. Oke, di sini aku masukin wortel juga kentangnya dulu, masukin juga kayu manis, pala, cengkeh. Kemudian masukin cabai rawit hijau dan cabai rawit utuh hijaunya, aduk-aduk. Jangan lupa buat dikoreksi rasa, tambahkan garam, penyedap rasa, dan kaldu sapi bubuk serta lada bubuk yang gak boleh ketinggalan. Nah, ini sop jandanya udah selesai kita bikin, tinggal dimasak aja sampai bener-bener tanak ya kuahnya. Ini aku tambahkan juga kaldu sapi bubuk. Nah, kalau udah bener-bener tanak dia akan lebih berubah warna ya, jadi seperti ini. Udah super ngaldu banget. Ini sop jandanya udah selesai kita bikin dan siap dihidangkan. Terakhir jangan lupa masukin potongan daun bawang dan daun seledri. Masak sebentar dan udah jadi. Simple, gampang, dan rasanya enak banget. Oke, ini sop jandanya udah selesai kita bikin. Langsung aja kita hidangkan dan siap dinikmati. Nah, ini dia sop jandanya. Oke, lanjut ke menu berikutnya. Menu yang ke-6 aku bikin oseng kerang pedas. Siapin kerang kupas, aku beli di pasar udah seperti ini. Nah, pertama-tama kita siapin bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, percabean, lengkuas, dan kecap manis. Pertama-tama kita iris dulu bawang merahnya, iris tipis juga bawang putih, lakukan semua hingga selesai, dan iris juga percabean. Iris-iris cabai keriting ini aku pakainya dan juga cabai rawit. Ini aku bikinnya super pedes banget, jadi lebih enak. Siapin juga lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Untuk cabai hijau besarnya kita juga potong-potong kasar aja, lakukan semua hingga selesai. Nah, kalau udah lanjut kita tumis bumbunya, tumis sampai benar-benar wangi. Masukin aromatiknya lengkuas dan juga daun salam serta daun jeruk. Nah, kalau udah layu masukin cabai hijau di akhir karena supaya cantik nanti tampilannya ya. Kalau udah masukin kerang tadi yang sudah kita siapin, aduk rata. Dan jangan lupa kita beri seasoning, tambahkan dengan saus tiram dan juga garam, penyedap, serta sedikit kecap manis. Tambahkan dengan air supaya bumbunya lebih meresap. Dan aduk-aduk, koreksi rasa hingga rasanya pas. Nah, ini enak banget oseng kerang kupas ala warteg. Ini seriusan rasanya tuh enak banget. Kataku sih kalian wajib bikin karena rasanya seenak itu. Ini biar bumbunya lebih meresap lagi aku tutup. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini enak banget. Langsung aja kita hidangkan ya. Oke teman-teman, langsung aja kita sajikan oseng kerang pedas ala aku. Ini rasanya enak banget. Yuk langsung aja kita lanjut ke step berikutnya. Menu berikutnya aku bikin telur kecap. Ini simpel aja, bumbunya ada bawang merah, bawang putih, dan percabean serta kecap manis. Untuk telurnya kita ceplokin ya pertama-tama. Ceplokinnya pakai alat kayak gini supaya lebih cepet. Nah, kalau udah kita sisihkan dulu kalau udah diceplokin. Terus lanjut kita akan tumis semua bumbu kecapnya, tumis bawang merah, bawang putih, dan percabean sampai layu. Kalau udah layu bisa diangkat dan ditiriskan. Kemudian kita akan ulek bumbunya ini sampai lembut. Kalau aku masih ada tekstur ya sukanya. Nah, oke, setelah seperti ini langsung aja kita tumis kembali ke sisa minyak tadi. Tumis dengan sedikit minyak aja, jangan terlalu banyak. Kemudian kita tumis sebentar, lalu kita tambahkan dengan secukupnya air. Lalu kita beri seasoning, tambahkan dengan kecap manis. Oke, setelah kecap manis masuk, langsung aja kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata.
Jangan lupa buat diicip dan dikoreksi rasa hingga rasanya pas. Nah kalau rasanya udah pas, langsung aja kita masukin telur tadi yang sudah kita ceplokin. Udah deh jadi, aduk-aduk rata, biarkan bumbunya sampai meresap. Dan telur kecapnya udah selesai kita bikin. Itu dia ya teman-teman, satu set ide menu harian sederhana. Semoga kalian bisa terinspirasi sama resepnya dan kalian suka. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa klik tombol like, komen, juga subscribe, dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.